Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita memaksimalkan, mengoptimalkan amal-amal kita supaya mendapatkan hasil yang banyak, hasil yang gemilang di hadapan Allah Ta'ala. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan amal adalah kita memanfaatkan waktu dan tempat-tempat tertentu yang mempunyai fadilah atau keutamaan. Salah satu waktu yang mempunyai keutamaan dalam beramal adalah bulan Zulhijjah, yang insya Allah besok hari Kamis itu kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Zulhijjah yang ada fadilahnya untuk beramal sebanyak-banyaknya. Semoga kita diberi kekuatan, kemampuan, keikhlasan, kesabaran dalam menjalankan amal-amal sampai akhir hayat. Amin. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan judul amalan di bulan Zulhijjah. Kita awali dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi satu Ifna asyara syahrun, yaitu 12 bulan. Bukan 10 bulan, bukan 9 bulan, tapi berapa? 12 bulan. Fi kitabillah, ditetapkan di dalam kitab Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak pertama kali Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bulan itu sudah ditetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah
agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang benar. Terus di antara kita Bapak Ibu, kira-kira siapa yang hafal bulan-bulan di dalam Islam? Kalau Masehi apa boleh? Januari, Februari, Maret, April, ngantek Desember apa? Lah kalau bulan Islam apa enggak? Yang pertama, nek wong Jawa ngarani suro, gitu. Nah sekarang kita urutkan ya. Jadi di dalam Islam itu ada 12 bulan. Monggo kita orang Islam dihafalkan. Yang pertama Muharram, orang Jawa mengatakan suro. Yang kedua Safar, orang Jawa ngarani sapar. Terus Rabiul Ula, mulut. Rabiul Akhir, ba'da mulut. Jumadil Ula, Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab wong Jawa Rejab, Sa'ban wong Jawa Ruwah, terus Ramadan wong Jawa Poso, terus Syawal wong Jawa Ba'da, terus Dzulqa'dah wong Jawa Dzulqa'dah, terus Zulhijjah wong Jawa besar ya. Lah di antara 12 tadi yang saya blok merah itu adalah Arba'atun Hurum, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Kalau di dalam hadis dijelaskan bahwa 4 bulan yang haram itu ya, nanti kita jelaskan dulu. Terus makna bulan haram menurut seorang ulama namanya Abu Ya'la, dia berkata, apa toh maknanya bulan haram itu? Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai macam pembunuhan, karena pada zaman dulu yang namanya orang Mekah, orang Arab itu terdiri dari kabilah-kabilah yang sering perang karena berebut padang rumput, karena berebut wanita atau berebut yang lainnya. Lah di bulan-bulan haram itu orang-orang yang biasanya berperang terus menghormati dengan cara tidak berperang, dilarang berperang di bulan-bulan haram. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain. Artinya perbuatan maksiat yang ada di bulan haram itu dosanya lebih besar dibanding dengan bulan lain. Atau sebaliknya, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan berarti akan mendatangkan pahala-pahala yang lebih besar. Jadi seperti juga Ramadan nanti, kalau kita berbuat baik itu lebih banyak pahalanya, kalau berbuatnya jadi juga lebih banyak dosanya. Terus dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang bulan haram. Al-zamanu qad istadara kahiyati yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman waktu itu sudah berlalu, sudah beredar sebagaimana keadaannya ketika diciptakan langit-langit dan bumi. As-sanatu itna asra syahrun, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kalau 1 bulan dalam Islam kadang 29, kadang 30 hari. Minha arba'atun hurum, di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang haram. Thalathun mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, bulan ke berapa tadi? Ke 9, wa Dzulhijjah dan bulan ke 12, wal Muharram dan Muharram bulan yang pertama. 11, 12 dan 1 kan berturut-turut. Wa Rajab mundur dan Rajab mundur alladzi baina Jumadil Akhir wa Sa'ban,
Yang Rajab itu terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan di antara bulan Sa'ban. Bulan ke-7 itu terletak di antara bulan ke-6 dan bulan ke-8. Jadi berdasarkan hadis ini 4 bulan itu sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Yang menetapkan adalah Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Kalau saya contohkan, tanggal 17 Agustus adalah hari nopo. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang menetapkan siapa? Ya Pak Karno, Pak Harto yang jadi proklamator. Tanggal 22 Desember adalah hari Ibu. Yang menetapkan siapa? Bukan Allah dan Rasulnya. Ini sumbernya tuh yang menetapkan bukan Allah tapi yang adalah Allah dan Rasulnya. Terus kemudian yang berikutnya, keutamaan amal soleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang insya Allah nanti akan kita lalui besok tanggal 2 berapa, tanggal 3 Kamis tanggal berapa? 30 bulan Juni itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Min ayamin, tidaklah dari beberapa hari yang al-amal solihu, amal-amal yang soleh, pihak padanya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadal ayam, yaitu dibanding dengan hari ini, bimakna yakni asri kita." Jadi yang dimaksud itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau mereka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jatuh sabilah, dan tidak pula jihad di jalan Allah." Maksudnya, apakah amal-amal soleh yang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah itu amalannya, pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh jihad? Karena jihad adalah amal yang utama di dalam Islam. Terus Nabi menjawab, wala jihadu fisabilillah, dan tidaklah jihad fisabilillah. Maksudnya pahalanya jihad itu tidak bisa mengalahkan, melampaui pahala amal kebaikan di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi, kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya, terus berjihad, falam yarji, dan tidak kembali membalikan dari itu, biasanya dengan suatu maksudnya kalau jihadnya sampai mati itu baru bisa mengalahkan fadilahnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu itu monggo kita semuanya nanti berusaha untuk banyak-banyak berbuat amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Mulai dari sholat, puasa, membaca Al-Quran, infak sedekah, atau zikir, atau yang lainnya. Bahkan sebagian orang itu namanya puasa Dzulhijjah tidak cuma tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Ada yang memulai dari awal tanggal 1, 2, 3 sampai 9 hari. Untuk apa? Untuk memuliakan, memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga sholat-sholatnya monggo ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Tidak cuma yang wajib, baca Quran juga ditambah. Yang biasanya 5 juz boleh? Gimana? Yang biasanya 5 juz ini terus jadi 10 juz. Ini membuatkan juz, meleng juz jambu, gitu. Zikirnya juga begitu, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, istighfarnya monggo ditambah. Yang biasa infak sehari 100.000 ditambah jadi 200.000. Gitu. Nah ini suatu apa? Suatu gagasan. Tidak menutup kemungkinan kita itu nanti suatu saat diberi rezeki Allah Ta'ala
terus diberi kemauan sehari infake 100.000. Amin gitu. Ben entuk infak akeh sing ben ten akhirat niku duwe panenan sing kathah. Lah mosok nek ben infake mung 1.000. Nggih, harus ditingkatkan. Istighfarnya kalau menurut Nabi, man lazimal istighfaro ja'allahu lahu min kulli dhaikin mahrajan. Barang siapa yang dia melazimi membaca istighfar pagi, siang, sore, malam beristighfar, maka Allah akan memberikan mahrajan, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Panjenengan punya masalah mboten? Punya masalah? Napa? Randidit. Kayak kancane Pak. Nah, monggo banyak istighfar ben duite moro dhewe, atau masalah keluarga, masalah kesehatan yang sakit dan sebagainya itu harus banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedua, wa min kulli hamin farajan, dan Allah akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Yang ketiga, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan nanti kalau bisa insya Allah kita buat program supaya orang tuh senang berbuat kebaikan di awal bulan Zulhijjah. Ya, karena kalau kita berbuat amal sendiri kadang-kadang abot, tapi kalau bersama-sama, yang kita adakan rakatan sedino porong dino sahur bersama, itu ben semangat anggone poso, atau kita adakan tadarus, tidak Ramadan nggak masalah, yang penting kan berbuat amal kebaikan. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan jihad, lebih baik 10 bulan Zulhijjah. Padahal Bapak Ibu, namanya pahala jatuh kira-kira besarnya seberapa? Dalam sebuah hadis menceritakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang pahalanya jihad. Ya Rasulullah, mayatilul jihadu fisabilillah. Apa amalan yang setimbang, yang sama pahalanya dengan jihad di jalan Allah? Nabi katakan, latas tatiku, kamu nanti nggak mampu, nggak kuat. Kalau saya jelaskan amal apa yang lebih baik dibandingkan dengan jihad, kamu nanti paling ragilem nglakoni mergo saking abotnya, sampai bertanya 3 kali. Napa Nabi amal yang setimpal dengan jihad? Sampai 3 kali. Terus Nabi memberikan penjelasan, kalau kamu ngedrel apa Bu? Ngedrel takon, amal apa yang setimbang dengan jihad fisabilillah? Allah katakan matsal mujahidi fisabilillah. Permisalannya orang yang jihad itu kasoimi alqoimi, seperti orang yang puasa, orang yang sholat. Kalau siang puasa, kalau malam sholat. Dari subuh sampai maghrib puasa, dari maghrib sampai subuh sholat tidak tidur. Kira-kira kita kuat berapa hari? Awan poso bengi sholat kira-kira kuat pirang dino. Sholatnya itu dari maghrib sampai subuh loh, bukan cuma 11 rakaat. Dari maghrib sholat 2 rakaat, salam, sholat lagi, sholat lagi dan sebagainya sampai subuh. Subuh kemudian apa? Puasa. Orang jihad 1 pekan, kita seperti itu juga 1 pekan. Lah kapan kita kuat? Ya makanya begitu besarnya orang yang jihad di jalan itu saja, kalau nggak sampai mati pahalanya masih kalah dengan 10 amal bulan Zulhijjah. Penyian diparingi suatu pekerjaan milih, pekerjaan A dan pekerjaan B. Pekerjaan A itu 1 hari gajinya 1 juta. Pekerjaan B itu 1 hari 10 juta, pilih pundi? B. Pilih B, kenapa? Kan banyak uangnya. Makanya
Kalau orang itu sudah tahu hasilnya, maka akan iman-iman kalau nggak dilakukan. Sebaliknya kalau orang itu tidak tahu atau belum tahu manfaatnya, ya mudah untuk meninggalkan. Makanya dengan saya sampaikan, saya tekankan, ini harapan saya, kita semua termasuk saya, nanti mengetahui fadilahnya orang-orang yang berbuat baik di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian berusaha sekuat tenaga berusaha untuk berbuat baik kepada bulan Dzulhijjah tadi. Habis sholat nggak usah pulang dulu, kita berzikir. Habis zikir terus doa dulu, habis doa terus kita sholat ba'diyah. Diusahakan yang biasa tidak dilakukan terus dilakukan supaya tambah pahalanya. Kemudian di antara 10 awal bulan Dzulhijjah ada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang-orang yang haji sedang wukuf di padang Arafah, maka yang tidak haji ada kesempatan untuk amal soleh, yaitu kita mengadakan puasa, namanya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ketika para jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, terus pahalanya berapa? Ketika ditanyakan kepada Nabi, wa su'ila an shami yauma Arafah, dan ditanyakan kepada Nabi pahala puasa pada hari Arafah. Qala, Nabi bersabda, pahalanya yukafirus sanata al-madiyah wal baqiyah. Pahalanya puasa bulan atau hari Arafah itu cukup untuk menghapuskan dosa-dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Kalau orang setingkat semodel kita itu kira-kira 1 tahun dosanya banyak nopo kata, gitu, banyak epol, gitu. Apalagi 2 tahun itu berarti kan betapa banyaknya pahala orang yang mau siang pada bulan Arafah atau hari Arafah. Nah, sekali lagi, kalau sudah tahu fadilahnya, maka orang akan iman kalau tidak melakukan. Pak, dapat bonus apa? Bonus uang berapa? 10 miliar. Serata jikok wailah. Udah selesai. Masa 10 miliar ditinggal, Bung. Nah, ingat juga pahala sampai menghapuskan dosa-dosa 2 tentu bukan pahala yang sedikit, ya. Apalagi sekali lagi kita orang-orang akhir zaman ini banyak dosanya dibanding orang-orang yang dulu. Kenapa? Karena kemaksiatan di akhir zaman ini lebih banyak dibanding dengan pada zaman dulu, ya. Imam Syafi'i itu pernah melihat betisnya wanita tiba king untuk terus menyibak kainnya ketok kempoli niku apalane merotol. Kita ketok ramu kempol tapi ora merotol mergo nek ra duwe amalan, ra duwe hafalan. Itulah lah, ya. Apalagi kita sekarang yang namanya media massa, di awal-awal HP kita cuma tulisan SMS, sekarang bukan tulisan, gambar dan video gitu. Makanya kalau kita tidak banyak amal, terus kakean dosa, purun lebutan rokok. Ya, makanya kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Yang berikutnya, selain puasa Arafah, ada sholat Idul Adha dan menyembelih korban yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Qala berkata kharajan Nabiyyu sallallahu yauman adha. Nabi keluar dari rumahnya pada hari Adha ilal baqi ke tempat yang luas.
fasola rakaataini, maka Nabi sholat 2 rakaat. Jadi sholat Idul Adha itu bukan 3 rakaat tapi 2 rakaat. Tsumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian terus menghadap kepada sahabat dengan wajah bermakna ingin berkhutbah. Inna awwala nusukina fi yaumi hada, sesungguhnya ibadah-ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini, yaitu badalah bisolati, kami mengawali dengan sholat yang dimaksud sholat hari Idul Adha. Tsumma narji'a fanan haro, kemudian kembali untuk menyembelih korban. Jadi nyembelihnya itu setelah sholat Idul Adha. Faman fa'ala dzalika faqad waqa sunnatana, maka barang siapa yang sudah berbuat seperti itu sudah cocok pas jumbuh dengan sunnah-sunnah Nabi. Waman dzabaka qabla dzalika, dan barang siapa yang nyembelihnya sebelum sholat, bar subuh wis mbelih wedhus sebelum Idul Adha, itu terjadi pada zaman Nabi. Lah kok bisa begitu? Bagaimana pikirannya? Nanti kalau nyembelihnya habis subuh dimasak, bar sholat wis cemepak gitu. Terus dilarang Nabi, barang siapa yang nyembelihnya sebelum subuh, wa nama huwa sa'un ajalahu li ahlihi, maka itu adalah makanan yang disegerakan untuk keluarganya. Laisa min nusuki fi zaid, maka tidak mendapatkan pahalanya berkorban. Jadi kalau nyembelihnya itu sebelum sholat niku mboten termasuk korban, cuma penyembelihan biasa, tidak punya fadilah, makanya harus sabar. Nanti nyembelihnya panitia jangan sing wedhus iki dibleh saiki wae engko bar salat ben iso tinggu sarapan. Ya nyembelihnya enggak sah nanti, gitu. Faqala Rasulullah, maka seorang sahabat bertanya, "Aduh ya Rasulullah, saya sudah terlanjur nyembelih korban saya. Lah gimana? Wah, saya punya jandaah. Saya punya cempe atau wedhus yang masih kecil, udah itu untuk korban." Jadi untuk sahabat tadi karena hanya tidak tahu sudah terlanjur nyembelih, maka Nabi berikan rukhsah, berikan keringanan, ya wis cempemu belian bar sholat, dan itu tidak untuk yang lainnya. Jadi hanya cuma satu orang itu saja. Lah dari ini mumpun nanti utamanya pada hari Idul Adha, rangkaian amalan yang harus kita lakukan sekali lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 harus banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Boleh sholat, baca Quran, berzikir, bersedekah, puasa. Kemudian tanggal 9 khususnya puasa Arafah. Kemudian bagi yang ingin berkorban termasuk keluarganya, sebaiknya tidak memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Mengurangi pahalanya orang berkorban termasuk keluarganya. Kalau saya berkorban ya termasuk saya, anak saya dan istri saya sebaiknya tidak memotong rambut dan kukunya dulu, dan nanti setelah korban boleh untuk memotong. Itu adalah beberapa sunnah-sunnah amal-amal yang seharusnya yang sebaiknya kita lakukan untuk memaksimalkan amal kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan, kemampuan, kemauan, keikhlasan, kesabaran dalam memanfaatkan awal bulan tahun ini, dan Allah Ta'ala menerima semua amal kita semuanya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.